Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Rizky Muzaki Masud, NIM 175200087, mewakili kelompok 4 bersama rekan saya bernama Ayu Sabila Nurjana, NIM 175200051 dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, akan menjelaskan sedikit tentang topik perkuliahan di subbab akuntansi sektor publik, tepatnya pada laporan keuangan sektor publik. Oke, langsung saja. Di sini ada 8 pembahasan dari kita. Yang pertama ada definisi laporan keuangan sektor publik, yang kedua ada fungsi laporan keuangan sektor publik, yang ketiga siklus akuntansi sektor publik, keempat sistem akuntansi sektor publik, 5. Pihak yang berkewajiban melaporkan keuangan sektor publik, 6. Jenis laporan keuangan sektor publik, 7. Contoh bentuk laporan keuangan sektor publik, 8. Integrasi Islam dalam laporan keuangan sektor publik. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama. Definisi laporan keuangan sektor publik itu apa sih? Halim pada tahun 2007 menyebutkan bahwa laporan keuangan akuntansi sektor publik merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas sektor publik, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Kemudian ada lagi menurut PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah daerah. Di sini ada karakteristiknya dalam laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada relevan, yang kedua ada andal, ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat dapat dipahami. Relevan sendiri ada beberapa ciri lagi diantaranya. Yang pertama memiliki manfaat umpan balik, yaitu biasa disebut dengan feedback value. Kemudian memiliki manfaat prediktif, jadi bisa memprediksi nilai di masa depan. Kemudian yang ketiga tepat waktu atau timeliness. Kemudian yang kedua di sifat andal itu dapat dijabarkan lagi, ada beberapa. Yang pertama jujur, yaitu responsibilitas fidelity, kemudian dapat diverifikasi, dan netralitas. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup dari laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada akuntansi pemerintah pusat, contohnya seperti di keuangan negara kayak kementerian dan sebagainya. Kemudian ada akuntansi yayasan, itu biasanya ada di lembaga-lembaga kayak contohnya Posyandu dan lain sebagainya. Kemudian akuntansi pemerintah daerah, ini lebih kecil lagi dari cakupan akuntansi pemerintah pusat, contohnya seperti kayak di wilayah kota, kecamatan, dan sebagainya. Kemudian ada akuntansi pendidikan dan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah. Ini biasanya yayasan jasa untuk masyarakat. Jadi mereka juga harus mempunyai laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian akuntansi parpol dan LSM, dan juga akuntansi tempat peribadatan. Jadi kayak semacam masjid, kemudian gereja, jika mempunyai laporan yang keuangan yang harus dipertanggungjawabkan, mereka juga harus melaporkannya seperti itu. Kemudian dari laporan keuangan sektor publik itu memiliki tujuan diantaranya, yaitu ada yang pertama menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah, daerah, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi
yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir adalah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Kemudian masuk ke poin selanjutnya, yaitu pengguna laporan keuangan. Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan seperti wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang keempat, yang terakhir adalah masyarakat. Kemudian masuk ke fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, adanya akuntabilitas. Ini sebagai kayak nilai tolak ukur pengguna laporan keuangan. Kemudian manajemen di sini sebagai manajemen kontrol, yaitu untuk mengatur, merencanakan, dan juga mengevaluasi. Kemudian adanya transparansi, keterbukaan apa saja yang sudah dilakukan melalui anggaran dan juga realisasi pada keuangan sektor publik tersebut. Kemudian keseimbangan antar generasi ini bisa dilihat bahwasannya untuk penerimaan pendapatan pemerintah apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan mendatang, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita masuk poin ketiga, yaitu siklus akuntansi sektor publik. Siklus akuntansi sektor publik di sini hampir sama dengan siklus dari laporan keuangan komersial, mulai dari pencatatannya sampai ke penyusunan neraca saldo setelah penutupan, itu sama semua seperti itu. Kemudian masuk ke poin selanjutnya, yaitu sistem akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi sektor publik ini ada dua. Yang pertama, adanya PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, dan yang kedua adanya sistem akuntansi SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang membedakan di sini adalah yang PPKD itu adalah lembaga pusat, dan juga yang sistem akuntansi SKPD ini adalah bentuk cabangnya seperti itu. Kemudian pihak yang berkewajiban membuat laporan keuangan sektor publik itu siapa saja? Yang pertama, adanya pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden dan dibantu oleh menterinya. Kemudian pemerintah daerah seperti kecamatan, kemudian kota, dan sebagainya. Kemudian masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Jadi setiap kementerian agama, baik Kemenak, Kemendistek, dan sebagainya, itu pasti membuat laporan keuangan sektor publik. Kemudian satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, organisasi lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Di sini yang dimaksud seperti contoh halnya adalah kayak sekolah, yayasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat. Di sini organisasi di lingkungan pemerintah pusat tapi yang non-kementerian. Contohnya adalah Kejaksaan Agung, kemudian Badan Perencana Pembangunan Nasional, Bappenas, atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang disebut dengan LIPI. Kemudian kita masuk ke poin 6 dan 7, yaitu jenis dan contoh laporan keuangan sektor publik. Itu apa aja sih? Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua adanya perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Di sini memiliki unsur-unsur diantaranya adalah pendapatan, belanja, transfer, dan juga pembiayaan. Contohnya di sini bisa dilihat di gambar. Di sini yang menjadi poin penting adalah dua kolom, yaitu adanya anggaran dan juga realisasi. Jadi yang paling penting dalam laporan realisasi anggaran ini adalah apa yang sudah dianggarkan pada tahun sebelumnya dan juga realisasi yang sudah dianggarkan pada tahun berjalan. Kemudian yang kedua adanya laporan perubahan saldo anggaran lebih, biasa disebut dengan laporan SAL.
Jadi di sini yang menjadi ciri khasnya adanya silpa atau sikpa di dalamnya yang bisa membedakan untuk laporan-laporan lainnya di keuangan sektor publik. Kemudian laporan operasional di sini mempunyai unsur di dalamnya pendapatan, laporan operasional, beban, transfer, dan juga akun luar biasa. Kemudian lanjut, laporan perubahan ekuitas itu hampir sama dengan laporan perubahan ekuitas di laporan komersial. Kemudian neraca ini juga sama dengan laporan komersial. Kemudian lanjut ke laporan arus kas. Laporan arus kas ini juga sama dengan laporan di komersial. Dan juga di sini CALK-nya, catatan atas laporan keuangannya, yaitu menjelaskan detail secara rinci transaksi setiap akun di laporan keuangan sektor publik, seperti pencapaian target peraturan daerah APBD, seperti itu. Kemudian timeline untuk laporan keuangan sektor publik ini, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan dari neraca, lanjut ke perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan neraca lagi, kemudian lanjut laporan realisasi anggaran, dan yang terakhir laporan perubahan SAL. Kemudian yang terakhir adalah integrasi Islam keuangan sektor publik. Yang pertama, peran pemerintah dalam ekonomi suatu negara. Pada dasarnya, peranan pemerintah dalam perekonomian yang islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kolektif dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat. Kemudian, ruang lingkup peran pemerintah dalam ekonomi suatu negara ada dua, yaitu upaya mewujudkan ekonomi secara Islam secara keseluruhan, dan yang kedua, upaya mewujudkan konsep dasar yang islami. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah dari masyarakat. Di sini ada surat dari surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'dikum bi innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekian penjelasan dari kami terkait laporan keuangan sektor publik. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.